Studio baru tapi baju masih sama. Selamat datang ya di Ngelantur Bayang ya. Yes. The weekend is back, guys. Mau The Weekend nih. Kacamata hitamnya mana, Bang? Belum ada. Nanti. Sekali dipuji ketagihan deh. Yoi. Gue liat komen anjing gila baju outfit lu bagus banget. Akan gue pakai terus sampai kalian bosan. Terima kasih Bang Eno. Terima kasih Bang Eno. Terima kasih Bang. Dari Bang Eno dikasih ya? Iya. Legasinya Bang Eno nih. Dipinjemin sih. Dipinjemin. Aman lah. Thank you Bang. Kirain disewain. Iya. Bukan. Bukan. Iya, jadi kalian bisa lihat di sini ada yang berbeda. Ya. Yes. Kita di studio baru, guys, ya. Kiu. Let's go. Jadi kalau kemarin kan kita di Belinska. Yes. Belinska itu kan di Jakarta Jaksel Selatan. ya. Jadi kalau anak terjaksel ya mungkin daerahnya di situ mainnya dia kalau mau fotografi gitu. Tapi kalau kalian ini anak-anak GS, anak-anak BSD, anak-anak Tangerang nih. Waduh. Kayaknya ini lebih cocok deh kalian nih. Betul. Kalian bisa cek namanya ABT Learning. Ini jujur ya, ini hidden gem. Oke. Jarang ada yang tahu. Betul. Kalau Belinska kan udah rame lah ya, udah terkenal ya. Udah banyak yang tahu. Kalau ini jujur nih gue aja awalnya nggak tahu ada ini gitu, tapi gue ketemu tempatnya bagus juga, cakep juga gitu. Dan ini sebenarnya tuh bukan khusus podcast, sebenarnya dia penyedia e-portal learning gitu untuk Portal e-learning. Iya, pembelajaran digital. Lu bisa cek sendiri di medianya, di websitenya, di Instagramnya bisa dicek sendiri. Tapi yang kita mau bahas sebenarnya studio podcastnya. Yes. Karena ini proper banget, maksudnya kayak udah ada lightingnya. Lu bayangin ini udah ada top ya. Yes. Lighting top. Ini ada 4 bahkan anjing. Ada 4 lighting, 1, 2, 4 3, lighting. 4. Iya. 2 kamera udah ready. Kamera udah ready, mic-nya ada Bisa. dikasih, ya. PC, men. Oh ya PC-nya Ada PC, dikasih, men. sound mixer Mejanya ada. lega. Mejinya ya gede. Jadi ini tuh menurut gua udah sangat-sangat proper. Kalian tinggal datang pakai udah bisa langsung. Yoi. Dengan harga yang sangat murah Affordable sekali. ya? Iya, affordable. GS, Bro. GS. tuh jauh lah dibanding Jakarta. Jakarta memang anak-anaknya udah orkai semua kali. Gitu. Di mana tadi lokasinya? Di Kelapa Gading Raya tepatnya gitu. Jadi kalau kalian baru masuk ke GS tuh langsung di sini deket banget lah. Deket banget Baru sama pintu. keluar tol baru masuk tol udah nyampe nih di sini gitu. Tinggal cari aja ABT Learning, iya. ABT Learning. Oke. Dan pasti kalian juga komplain nih masalah pegel nih Bang, Bang. Pegang mulu. Jadi gini, sebenarnya kita udah mau beli Ya, gitu, betul. boom arm gitu. Jadi di sini sebenarnya udah ada, cuman 2. Kita butuh 4 kan, karena kita beda sendiri nih podcastnya nih kan 4. Jadi ya kita perlu beli 2 lagi dan gue belum ketemu nih kemarin yang pas mereknya. Jadi ditunggu aja kemungkinan besar di episode ke-4, 5, 6 lah ya. Iya. Karena ini 3 episode kita langsung syuting nih. sekarang. Jadi sekarang. sabar dulu ya, sabar. Jadi sabar dulu. Gini dulu nih ya, Sabar dulu, beberapa Sabar dulu. episode ke depan. Enak Sabar juga ya. kok di sini fleksibel jadinya. Yes. Oke. Oke, jadi apa Bang yang pertama kali kita bahas di studio baru Bang? Film Ih. apa? Film apa nih? Film Yang, apa? Ih, takutnya. Nggak gitu juga kali Bang. Alay anjing. Alay. Cuman kita berarti udah lama kan? Terakhir Yes. kita syuting kapan? Wah, itu Ada sebulan kali ya? Sebulan ada ya? yang lalu ya. Memang udah banyak banget nih Ziza kayak udah diteror ya tiap hari ya. Betul. Bang, Oh ya? Bang, Padahal mana kan Bang? memang kita kan. Yoi. Terutama Oke. ini The Weeknd himself. Damn, man. Tapi pas sebenarnya momentumnya pas. Kenapa? Karena di bulan kemarin sampah semua filmnya. Oke. Jujur Iya kan? gue setuju. Gak ada yang menarik, gue juga bingung. Gue review, gue di Ngelantur kalau nggak salah cuman upload 1 sih. Badut gendong doang gue. Oke. Iya bener, sumpah. Film luarnya Sebulan nggak ada, satu kali. film Indonesia juga nggak ada. Bener nggak ada. Iya sih, benar. Paling yang film viral kayak apa? Salmokji. Iya, God Iya, itu. itu pun sebenarnya sebulan sebelumnya, tayangnya tuh bulan sebelumnya lagi. Dan itu juga nggak bagus. Itu juga Iya. kurang banget. Rawa-rawa itu ya. Iya nggak jelas. Ih, Cuman takut katanya. pada akhirnya di bulan Juni ini mulai nih kayaknya ya, mulai memanas ya. Yoi. Mulai masuk ke summer blockbuster. Betul, udah Ah, pertengahan gitu. Pelan-pelan. udah mau mulai pertengahan juga kan. Cepet anjir tahun ini. Iya, cepet ya. Udah di pertengahan tahun ya. Iya, udah di Juli. Dan ya film-film udah mulai seru. Banyak yang sebenarnya kita bisa bahas, tapi kita ada satu film yang kita pilih untuk kita bahas. Sebenarnya tayangnya udah sebulan beberapa lalu bahkan ya. Tapi yang gua kaget pas gua cek di Tix ID masih banyak. Oh iya. Iya. Oh, ya? Gua kira kan kemarin terakhir kita ini mau bahas gak ya ini film ini gitu kan. Oh, Kayak iya. gua Oh, nanya iya, kan kemarin iya, kan. iya. Gua kira kayak ini pasti udah sepi nih. Pas gua cek ternyata ternyata masih masih ada. banyak. Bahkan lebih banyak dari film-film apa ya kemarin tadi itu gua cek tuh. Iya, pokoknya cukup kompetitif lah. Mungkin karena ini genrenya horor. Iya, sesuai Ya. dengan audiens Audiens Indonesia ya. Indonesia ya. Apa tuh judulnya, Bang?
Hukum. Hari ini kita bahas hukum dan Iya, udah banyak iya. banget yang DM gue sebenarnya. Oh ya. Bang, hukum bang. Iya, dan gue sebenarnya awal apa nih hukum gitu kan. Sebenarnya soalnya gue udah agak skeptis sama hukum, tapi bukan hukum yang itu, hukum yang kita punya. Oh, beda ya. Ngeri. Iya, gitu. Jadi kalau hukum yang ini menurut gue lebih berkualitas lah. Lebih berkualitas dan gue nggak tahu ya, ini tipikal hukum film horor yang kalian suka atau nggak? Gue pengen tanya dari Ziza. Lu pas nonton kemarin, lu kan kayaknya kita beda-beda nih selera horor nih. Kalau nggak salah, kalau gue kan main psikologis ya. Kalau Karenda kan main apa ya? Aku mah seberapa masuk lah, yang penting dramanya bagus. Bebas ya. Kalau Hasan temen? Gua yang bikin gua takut. Ya, Ya, apa? semua Apa juga sih? itu Ya, horor apa? bagus. Apa ya? Oh Gua iya, nggak dia disturbing nggak nggak suka sih? yang jijik-jijik. Iya, gua Iya. lagi disturbing. Dia nggak suka jijik. Cuman kalau Ziza tuh gue inget kemarin dia pokoknya yang gelap-gelap ngeri deh. Lights out ya. That's out, ya. Kaget. Nah, makanya gue kemarin bilang di WA kan. Gue bilang sebelum lu nonton, gue bilang ini Ziza pasti takut nih. Gue bilang nonton hukum. Memang gue agak skeptis sama slow burn. Nah, ini film kan lambat banget nih. Oh, emang lambat ya? Gue merasa nggak begitu lambat-lambat amat sih. Gue nggak tahu ya. Gue merasanya. Oke, nanti kita bahas Iya, ya. iya. Cuman lu gimana? Kemarin first impression dulu deh. Ngerinya tuh enggak, gue ngelihat ini filmnya tuh cantik ya, atmosferik gitu loh. Oh iya. Ngagetinnya iya, cuman gak sopan banget sih. Bukan tipikal yang kayak kalau ngomongin Lights Out ya, itu kan ngagetinnya yang Dar der dor ya. Iya, dar der dor. Ini tuh gue nggak tahu kapan gue dikagetin. Jadi nggak sopan parah. Justru itu lebih serem kan harusnya. Iya, justru itu yang ternyata lebih Hmm. ngagetin gue banget lah, lebih horor benar-benar. Oke, dari skala 1 sampai 10 gue pengen nanya lu. Bukan seberapa bagus filmnya ya. Seberapa horor, seberapa menakutkannya? Coba, sejujurnya aja. Karena ini kan ngomongin dia psychological ya. Sebenarnya Iya, campuran ada sebenarnya ya. Iya, iya. Campuran. Ada apa namanya urban legend juga kan? Iya. Awal gue tuh agak ke apa ya, ke trik ya bahasanya. Maksudnya awalnya tuh ini horor atau lebih ke apa? Cuman pas ending gue tangkepnya ini adalah soal trauma. Jadi kayak horor banget cuy. Oh, Oke. kenapa gitu dia? Itu kan dia pernah bahas di episode sebelumnya, ada hal yang relate tentang trauma itu. Mungkin relate juga di film Iya, ini. mungkin. Ya setelah apa gue tonton tuh kayak jadi ini sebenarnya apa ya, awalnya horor atau ternyata lebih horor banget. Oh, Jadi oke, gue oke. kasih 8,5. Level horornya. Level horor ya? Bukan ngagetin ya, horor yang gue maksudnya Oke, gitu oke. ya. Horornya. Oh, Oke, itu dari Ziza. Oke, Hasan, gimana King Hasan? Langsung gua. Iya, langsung. Udah. First impression lo gimana? First impression gue setelah nonton ini adalah gue mikir kayak ini film horror template banget ya. Apa namanya hotel di tengah hutan lah dan lain-lainnya, tapi dikemas dengan bagus gitu. Ternyata film template Indonesian horror story itu benar bisa bikin takut juga. Atmosfernya dapat, deg-degannya dapat, jam scare-nya emang agak tai jujur. Iya kan? Jujur emang agak tai, tapi gua nggak tahu, gua ngerasanya ke belakang agak kurang di gua. Oke. Agak kurang. Oh, Nanti. kurang ya di belakang. Iya, di belakang. Pokoknya setelah Iya. Oke, gua masa gua kayak kok kurang ya, kok jadi aneh gitu. Gua Tapi gue kebayang. malah Horornya beda gitu. malah expected gitu loh jam scare-nya menurut gua. Lah, kebalik banget anjing gue. Gue Malah first half-nya itu jump scare bener-bener ketebak mampus. Gue dari awal skeptis banget nih. Ini mah film horror B banget. Karena openingnya Openingnya ketahuan banget. Openingnya Iya. ketahuan banget, terus di tengah-tengah anjing gitu kan. Terus lama-lama bentar lagi nih. Bentar lagi nih. Ternyata benar, bentar sesuai lagi. prediksi terus Iya, gitu. tetap, Oke. gitu. Tapi emang tetap ngagetin karena gue suka banget sama sound design-nya di film ini. Ini gokil banget. Oke. Skala horor, San. Shit, I give it 7.5. Berarti gak terlalu menakutkan untuk seorang Iya. King Hasan ya. Ini tau gak guys, kenapa gue tanyain ke mereka berempat gitu, mereka bertiga gitu. Karena kita kan beda-beda nih seleranya. Dan ini semoga mewakili mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya, kalau Ziza nih kayak begini karakternya nih, gue kayaknya lebih ke Ziza nih gitu kan. Hasan lebih kayak gini nih, atau gue yang lebih ke si Timothy nih gitu kan. Jadi lu bisa sesuai sendiri lah. Yeah. Kalau misalnya masih ada di bioskop terdekat lu pada gitu. Nah, coba Karendra gimana? Kalau gue sebenarnya ngelihat film ini pertama karena lu bilang ini bakal serem banget, gue ngasih ekspektasi lebih gitu. Sama, Karena kan gue tahu lu ya standarnya tinggi gitu ya. Oh, bentar, sabar lu deh. Ini kan gue ngomong serem banget, itu kan gue belum nonton sebenarnya. Bukannya Nge-share di grup tuh ngapain? Dari review atau apa? Belum, gue kan share ke lu pada kan, Ya, supaya lu pada nonton nonton. ini Karena gue juga mau nonton. Nah, kenapa gue bilang lu pada
kan gue bilangnya tuh ini film bakal serem banget. katanya serem banget. Nah katanya itu, nah ini gara-gara thank you Kanesi Judge ya. Oke. Jadi gue tuh lihat story Instagramnya Kanesi. Terus Kanesi tuh ngepost, lu tau lah salah satu scene terbangsat dari film ini, The Donkey Man, anjing banget tuh. yang di TV itu ya. Bangsat banget, enggak yang di hordeng. Oh, yang di hordeng. Bangsat banget. Kepala itu. Nah itu gue gini, awalnya hukum lagi-lagi ini sebenarnya kan pas lagi live tuh udah banyak yang minta gue nyawer nih bang hukum gue malas nih dari judul apa nih hukum nih kagak jelas gitu kan. Lalu gue nggak penasaran dan posternya pun apa ya gitu kan, cuman reflection cermin itu kan sangat philosophical gitu. Tapi gara-gara gue liat storynya Kanesi yang Donkey Man di hordeng itu dia kasih lihat foto itu, anjing kok ini uncanny banget nih, nggak nyaman banget nih. Nah makanya gue bilang ini bakal serem banget soalnya Kanesi juga bilang wah ini gua stres nontonnya gitu loh. Oke. Gitu. Kalau dari sisi stresnya gue setuju banget. Pertama emang digambarin ini karakter yang bakal nggak disukai penonton gitu kan. Iya, itu Si karakter asshole banget sih. Asshole banget Gua kan. Dia. awal-awal nonton kayak anjing nih karakter anjing banget sih. Ngeselin kan dari Ngeselin awal. banget. Apa sok star syndrome type C gitu Iya, kayak sombong anjing. banget. Gua banget lah ini. Waduh, anjing. Bercanda. Cuman ketika gua ngikutin ceritanya, ternyata ini progresnya bukan tentang karakternya doang sih, tapi lebih ke apa yang dialami si karakternya. Dan itu menurut gue emang lebih serem dibanding dengan apa yang dihadapi secara supernaturalnya. Setuju banget. Jadi ya Setuju walaupun emang kalau misalnya ngomongin level horror biasa, lu nanya rating ke gua mungkin 7. Oke. Tapi kalau secara overall digabungin sama karakter journey-nya, itu bisa jadi ke 8 atau mungkin 9 sih dari Ya, sekarang karena memang takutnya. part horornya sebenarnya lebih dari perjalanan karakternya. Iya betul. Trauma masa lalunya. Betul. Anjing emang itu. Nah. Itulah gitu. Iya. Oke, kalau buat gua gini. Lagi-lagi di awal itu gua ngerasa ini sangat-sangat template gitu. Bahkan dari awal yang mode gelap, terus habis itu tiba-tiba ada ibu-ibu di situ. Itu kan maksud gua dengan nyering pakai string gitu, pakai biola nyeng gitu. Itu buat gua ya apa yang spesial dari film ini gitu. Tapi lagi-lagi meskipun pelan gitu, lu ngikutin perjalanan dari karakternya, lama-lama ketika kita mulai masuk ke masa lalunya, itu yang lebih serem menurut gua dibandingkan klimaksnya yang ketemu penyihir. Nah mungkin untuk kalian biar ada gambaran, kita kasih sedikit ceritanya kali ya. Oke. Kita jelasin cerita sedikit gitu. Jadi ini kan karakter namanya si Om Bauman ya. Om Bauman. Om Bauman. Dia itu kan seorang penulis novel yang lu akan lihat nanti di awal film itu literally Karya dia ya. karya dia. Epilognya. Epilognya. Betul. Jadi di Yang sangat depresif. Iya, di ending novelnya gitu ketika ada seorang bapak dan anak di tengah padang gurun yang lagi mau nyari harta karun. Gitu, dia buka peta, ternyata petanya masuk. di dalam kaca nih nggak bisa dibuka dipecahin. nih. Gue pikir kan sebenarnya gampang ya, tinggal cari batu atau apa. Ternyata kagak ada batu sama sekali ya. Di Kan gurun. Gitu. Jadi ya terpaksa sempat yang awal kita kira bapaknya tuh mau pecahin ke kepala. ke kepala anaknya. Dan itu dibikin blackout kan. Dah. Kita nggak tahu tuh bakal gimana endingnya. Lanjut ke Ceritanya. gitu. Dan ceritanya sebenarnya intinya si Om Bauman ini lagi ke hotel ya. Hotel tempat Di Irlandia tempat nyokap bokapnya honeymoon. Dulu honeymoon. Jadi dia pengen sebenarnya nabur abu orang tuanya. Gitu, di tempat yang dia tuh bawa foto Ibunya ibunya di pohon yang ada di deket hotel situlah. Gitu. Jadi dia datang ke situ ke Irlandia dan ya seperti sebenarnya yang lu bilang tadi kan, ini tipikal horor-horor konvensional. Iya. Hotelnya berhantu. Iya, hotel tengah hutan. Iya. Nah, ini setan alas nih. Iya. Oh, gua nggak tahu tuh. Lu nonton gak sih? Jadi kan? Lu nggak jadi ya? Gue nggak sempet. Setan alas tuh tipikalnya kayak gini, cuman dia di twist. Iya, jadi awalnya gue bangsat nih, apaan sih? Cuman orang-orang kayak KKN gitu kan. Ternyata itu cuman dalam cerita orang yang nulis doang. Itu setan alas. Gue pengen nonton sih itu. Anjing keren. Itu menarik. Itu bikin gue kaget. Soalnya gue nggak kepikiran sampai situ. Tapi balik ke film ini, ya nanti lo akan lihat ada penyihir, bener-bener ada penyihir ya. Cuman menurut gue bukan itu intinya lagi-lagi gitu. Iya betul. Intinya adalah bagaimana dia menangani masa lalunya. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke spoiler kali ya. Iya, boleh. Gitu ya. Jadi kalau kalian udah mulai penasaran sama film-film tadi, ya boleh ditonton dulu. Tapi kalau pengen kena spoiler pun nggak apa-apa. Silahkan ditonton sampai habis gitu. Nah, film ini sebenarnya intinya adalah mengenai si Om Bauman yang nggak sengaja nembak mamanya. Gitu. Bangsat anjir itu. Iya. Backstory yang sangat Agak kaget gua. Wah. Oh Mengulik begini trauma. backstory-nya. Nah, gue pengen nanya sama lu, Za. Lu kesulitan nggak ngikutin ceritanya? Karena kan apa ya, dia nggak
Gak eksplisit ya? Iya. Dan Ya, gak eksplisit nggak banget. disuapin juga. Iya. Awalnya sulit. Karena gue ngelihat di awal kan horor. Ya udah yang tadi ada hotel, terus hotelnya kayak kelihatan berhantu. Udah gitu kan si pemiliknya juga nakut-nakutin anak kecil. Iya, gue kira itu Iya, Nah, gue kira itu tuh kayak maksudnya oh ini ada witch-nya. Jadi dia akan something detectivein apalah gitu. Tapi ternyata makin ke dalam ceritanya ke dalam lagi ada beberapa part yang flashback. Udah gitu paling ngagetinnya adalah nyokapnya anjir. Yang part nyokapnya selalu hadir itu loh. Iya. Itu menurut gue lebih mengerikan dibanding Si witch-nya. sama si Dunky Man tadi sih. Anjing gitu bangsat. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan kayak ini tentang dia ngulik memories yang dimana dia menahan itu selama bertahun-tahun, makanya kenapa dia shitty banget. Iya. Gitu. Iya. Nah, tapi menurut gara-gara gue udah nonton film apa namanya nih? Anjing jadi lupa gue. Apa? Yang mana setan alas? Enggak, ini nih. Film Hukum anjing ya. Hukum. Gue gara-gara gue nonton Hukum ini, abis itu kan kita kemarin nonton Backrooms. Ya. Nah, gue tuh jadi apa ya pas nonton Backrooms tuh, lah ini kan cerita yang mirip-mirip sama yang kemarin, kan mirip nih mengenai Traumatik, iya. masa lalu. Mas gue horornya tuh dari situnya, bukan dari supranaturalnya gitu. Ini kan Backrooms juga gitu, jadi ya gue ngerasa gara-gara udah Hukum duluan, jadi gue Backrooms kemarin jadi ya Biasa bukan, aja kan? iya bukan hal yang fresh gitu. Nah, Karendra gimana? Coba Apa? apa momen yang bikin Karendra ngerasa momen traumatik ini cukup kena gitu? Sebenarnya awalnya itu gua penasaran banget tuh dari cerita yang dia tulis kan. Lu nggak paralel dia itu ke kisah apa yang ditulis itu? Gua enggak. Yang di Padang Gurun. Yang Padang Gurung. Itu kan cerita dia sama bapak aja kan? Ada dua tapi menurut gua ya gua menggambarkan kalau bapaknya tuh abusive ke dia. Betul. Karena dia ya nggak sengaja ngebunuh ibunya, terus bapaknya jadi benci, Jadi jadi kasar. pemabok, Tapi gua nangkep alkoholik. juga itu paralel ke kisahnya Nabi Ibrahim. Oke, ini gue nggak kepikiran Apa yang nih. dikorbanin? Ya kan jadi kalau Nabi Ibrahim ya correct me if I'm wrong, kalau di versi Kristen kan Nabi Ibrahimnya nggak ngasih tahu mau ngorbanin si Isaac ya kalau di Iya, Kristen kan. tiba-tiba Nah dia udah diikat. nggak sengaja mau ngorbanin, pas di akhir nggak jadi dikurbanin, diganti sama apa tau gak? Kambing. Kepala kambing kan. Iya. Nah itu kan kisah Ibrahim. Nah dari situ gue penasaran kenapa harus ada kisah itu. Pas di reveal di akhir, oh ini tentang gimana sih karakter utamanya maafin ayahnya. Dan karena ada karakter si siapa yang pemabuk itu? Si Jerry. Si Jerry. Nah, gue ngikutin struggle dia sama si Jerry. Awalnya dia kan suzon. Jerry kayaknya jahat, kayaknya bukan orang yang baik. Terus setelah ngikutin bareng, ternyata Jerry yang paling baik di cerita. Betul. Tapi mati sayangnya. Tapi mati. Nah, gue nangkepnya karena dia ngelihat si Jerry yang dilihat jahat itu ternyata bisa baik. Akhirnya dia ngaku, oh kayaknya bapaknya juga mungkin nggak sejahat yang dia bayangkan. Makanya dia akhirnya bisa maafin ayahnya dan ngubah cerita itu. Oke, ini interpretasi yang baru nih. Ini gue nggak kepikiran sebelumnya. Cuman buat gue agak terlalu jauh ya untuk berpikir seperti itu karena gue belum menemukan relatability antara si Om Bauman sama si Jerry lebih lanjut gitu. Bagaimana dia merasa kalau Jerry ini sebagai personifikasi ayahnya. Karena ini kan dia orang yang nolongin, orang yang selalu ngelindungin, Nah, itu, orang iya. bisa yang diandelin. Nah, itu. Ayahnya kan nggak bisa diandelin. Oke. Sedangkan si Jerry udah ninggalin, tapi balik lagi, akhirnya dia berjuang kan dia sampai udah lumpuh-lumpuh Oke, tangannya gitu. oke. Tetap ingin ngelindungin dia dan gue ngerasa kayaknya, oh dia akhirnya dapat sosok yang bisa ada buat dia gitu. Lewat menarik Jerry sih. ini, makanya dia yaudah gue maafin ayahnya. Menarik sih. Cuman itu Berangkatnya gitu sih. Iya, itu jujur gue nggak kepikiran sama sekali. Tapi kalau dipikir-pikir make sense. Itu make sense banget. Cuman buat gue ada satu momen yang menurut gue jauh lebih clear gitu. Jauh lebih ngasih gambaran bagaimana si Om Bauman ini bisa keluar dari traumanya. Itu sebenarnya momen ketika dia berhadapan langsung dengan si witch. Lo inget gak? Kan jadi dia tuh dikasih tahu tuh kalau misalnya nggak mau di apa-apain sama si witch ya lu harus lingkarin. Pakai kapur gitu kan. Nah, dia kan nggak mau. Jadi dia di sini dia duduk kan. Terus diinin kan sama witch kan dan dilewatin kan. Dan lu ingat ada siapa di situ? Si Mel. Bukan, enggak. Ada maknya kan? Nah, yang maknya, Iya, yang ngomong itu bukan salahmu itu. nah itu. Buat gua itu momen turnovernya si Om Bauman. Closure Iya lah, ya, itu closure-nya nah, harus dapet. itu obvious banget nggak sih? Nah, itu yang obvious ya maksud Itu gua. obvious banget. Itu mas gua obvious kalau yang ini tadi ini interpretasi baru kan. Ini kan ini obvious ya. Nah, gimana cara dia ngasih gambaran circle tuh menurut gua sangat-sangat metaphorical dan yang nggak perlu kita pikirin kita terjemahin satu-satu enggak kan. Bener-bener ya udah lingkaran itu kan gambarin traumanya dia. Jadi dia tuh nggak bisa keluar dari situ. Terbelenggu. Oh iya. Itu. Iya. Jadi Itu kayak bisa sih. iya, jadi dia tuh benar-benar
makanya mama bilang udah kamu keluar aja nggak apa-apa, kamu jangan di situ terus. It's okay gitu. Nah itu yang kalau gua nangkapnya dari situnya. Gue juga nangkap soal masalah dia sama Witch itu ngasih perkembangan dia yang awalnya udah tamat sama hidup, pengen mati kan awalnya dia bunuh diri kan. Udah gantung kan. Nah, tapi pas ada kesempatan dia bisa mati sama Witch, akhirnya dia malah ingin berjuang untuk bertahan hidup. Iya. Jadi itu Karena kayak ada emaknya. dia mulai menghargai hidup lagi sih karena itu. Jadi akhirnya dia nggak ya berubah, jadi lebih baik, jadi lebih ramah ke orang lain. Gue nangkapnya juga ke sana sih. Sebenarnya dia intinya kayak butuh closure gak sih? Yes, iya sih. Karena nggak ada sosok dari dulu kan nggak punya sosok. Sebenarnya lagi-lagi template lah. Ngomongin trauma gini biasa aja. Nah makanya gue pengen nanya sama lu San. Menurut lu film-film tipikal kayak begini yang buat gue ya ini kayak curang. Enggak, buat gue cheating. Dia pakai judul hukum tuh cheating. Lu tau nggak arti hukum itu apa? Apa? Bullshit. Hukum itu artinya ngadi-ngadi. Nonsense. Jadi makanya kan ada satu momen tuh si Fiona nyeritain di ruangan honeymoon shoot nih ada penyihir gini-gini gitu kan. Habisnya hukum dia bilang gitu kan. Nonsense. Nonsense. Gitu. Nah, jadi lagi-lagi kalau misalnya baik logika yang nggak bisa diiniin, oh ini emang hukum nih film. Kayak konsep ngelantur. Kalau dikritik kan emang ngelantur. Iya bener. Jadi balik hukum itu Cheating ya, curang. Judulnya jadi defense mechanism anjing. Curang, tapi nah menurut lu apa ya? Ini cerita yang apakah spesial gitu dengan film horor yang pendekatannya ngomongin psikologis, trauma masa lalu? Enggak lah, maksudnya gue ini lu bisa ngelihat template film ini tuh di banyak film maksudnya. Jadi menurut gue ya ini film template dan nggak ada spesialnya tuh Yanas menurut gue, kecuali visual, audio design sama jump scare tai anjing itu aja. Sorry gue mau nguasain. Yang bikin gue suka sama film ini ya kayak ambience. Jadi pure eksekusi kalau menurut lu? Iya. Nah ini kayak beda nih sama Karendra pasti. Menurut gue oke lah, maksudnya ada penceritaan dari ceritanya dia dan lain, depressionnya dia sama ini sih paling kalau dari cerita ya reveal kenapa emaknya mati sih itu lumayan buat kaget, wah gitu kan. Ternyata dia yang bunuh. Agak dark ya. Agak dark. Padahal di awal-awal kan dia ngomong emaknya ditembak sama penjahat kan. Iya. Di penjara agak masih terlalu muda katanya. Iya. Oke. Gue pikirnya kayak Batman type C kan. Alright. Terus pas dia nguburin emaknya simpen dengan baik bapaknya gitu. Oke, dia punya problem sama bapaknya. Gue mikir kayak apa sih ini gara-gara emaknya mati, terus bapaknya depresi dan lain-lain, biasa aja. Pas turns out dia yang ngebunuh, gue lagi anjing boleh juga nih film. Padahal ceritanya ada layer lagi gitu. Ada something yang bikin gue kaget lah gitu sama ceritanya. Padahal kalau tanpa ada itu sama secara konsep biasa aja. Konsep biasa aja, cerita juga biasa aja. Menurut gue sih itu. Ada gimana? Tapi menurut lu pada nih film menimbulkan teori banyak gak? Enggak sih. Everything's clear. Ada kayak realitinya, ada yang enggak. Itu masalah jamur itu ya. Jadi kayak buat gua clear sebenarnya. Buat gua clear, maksudnya lagi-lagi ya ini spoiler gitu ya. Di akhir setelah si Om Bauman ini berhasil keluar dari hotel mengerikan ini, berhasil selamat dari witch-nya, bahkan ada kebakaran di situ, dia berhasil lolos di rumah sakit segala. Ternyata di akhir ada satu bellboy yang dibangsatin sama ini orang. Lu bayangin, ini orang ngefans nih si bellboy nih. Gara-gara ini kan penulis novel nih dia. Dia juga nulis juga. Jadi dia ngefans nih sama si Om Bauman ini. Om, ngefans Om gitu kan. Lu lagi ngefans Om diinin pakai sendok anjing. Sendok yang panas. Lu mau ngeliat novel gua enggak? Enggak. Terus aja gitu. Gua kesel banget sama Om Bauman. Anjing orang. Jadi kalau kalian nggak tahu ya. Jadi si Om Bauman ini pakai sendoknya tuh pakai lilin ya. Dibatasi di lilin. Diemin aja terus ngobrol. Terus anjing Om Bauman. Goblok. Itu terus mukanya melas banget kan si Lobby Man. Kasian sih ya. Kasian banget. Dia ngefans banget loh. Iya. Ada loh at the end gitu loh. Iya benar. Oh iya tapi bener iya. Nah cuman karena dia kesel, dia ngasih si Om Bauman ini sebuah minuman ya magic mushroom lah. Punya si Jerry. Jadi ada gelandangan hutan di sini. Betul. Di film ini ya ini emang nggak jelas sih, ngelantur sebenarnya ceritanya. Ada gelandangan hutan tiba-tiba. By the way, backstory-nya Jerry menurut gue interesting loh. Yang dituduh ngebunuh istrinya. Iya. Terus tapi dia ngomong karena istrinya lagi sakit banget. Itu interesting menurut gue kayak anjing sakit
dark juga nih CGI ini. Itu jadi poin plus lah buat film ini soal cerita ya. Iya. Nah, dikasih minuman jamur, jadinya kita dibuat berpikir lagi setelah nonton. Iya. Selama ini yang si penyihir witch-nya ini apa semua kebakarannya ada setan-setan si Donkey Man. Ini semua yang dialami sama si Om Bauman ini realita atau halusinasi gara-gara magic mushroom-nya. Nah, sebenarnya jelas sih clear. Kalau buat gue ya, kalau buat gue clear kenapa? Karena kan dia pas dia mikir ini gue halu atau enggak, dia kan ngeliat tangannya. Tangannya masih ada bekas borgol dari si penyihir. Jadi itu clear. Tapi pasti ada juga halunya. Iya, in some way mungkin. Di mana letak halunya? Karena pasti Donkey Man dong lah. Lu gila. Iya, oke. Itu oke sih. Itu maksud gua. Tapi kalau menurut gue clear-nya karena ya macam magic langsung apa efeknya berapa lama sih? Itu kan juga dia kan juga gantung dia. Sorry, si Mel gua sendiri. Boleh di vape aja. Iya. Dia menggantung itu juga pasti udah kelar dong efeknya. Iya nggak sih? Iya karena kan dia tiba-tiba siuman ya. Iya, apalagi dia pas dia masuk lagi ke hotelnya kan juga udah lama terus dia jeda berapa hari juga sempat spend sempat spend kan udah 3 minggu hilang si Fiona itu jedanya. Iya, udah 3 minggu. Itu jadi clear nggak sih? Maksudnya jamurnya yang sebelumnya kayaknya nggak mungkin sih. Pasti dia kasihnya nggak mungkin di situ kayaknya dia. Enggak, dikasihnya harusnya pas dia masih nginep, karena pas dia si Om Bauman kedatangan kedua itu udah pada cabut, nggak ketemu sama si Bellboy. Iya, nggak ketemu di Bellboy, nggak ketemu minum. Oh, atau mungkin kan dia sempat minum juga tuh. Oh iya, yang diracuninnya yang di pouchnya itu nggak sih? Itu mungkin. Oh iya. Itu terus minum kan? Iya, terus minum. Nah itu pasti itu, makanya itu menimbulkan perdebatan. Makanya di akhir dia kan mikir juga apa gua halu gitu loh. Tapi ternyata ada bukti di sini. Ternyata sama ini juga sih kebakaran sih. Iya, kebakarannya beneran dan sama yang Mel lihat kan sama apa yang si Bauman lihat. Kita masuk ke POV-nya Bauman ada penyihir, pas kita masuk ke POV-nya Mel ada penyihir juga kan. Sama gitu manifestasi horornya. Sama ini ya, lu pada nyadar nggak momen kenapa si Donkey Man ini bisa muncul gitu, kayak dia tiba-tiba bisa halu. Masa lalunya kan padahal sebelumnya enggak. Oh, enggak sih, gua enggak tahu. Awalnya dari TV bukan sih? Iya kan dari TV itu. Iya. Enggak, cuman kan apakah Donkey Man itu benar-benar ada kan sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita ngomongin jamur itu kan sebenarnya enggak gitu loh. Itu halu menurut gua. Nah, menurut gua lebih clearnya lagi gara-gara jamur itu dia jadi bisa berhalusinasi mengenai Donkey Man ini, itu gara-gara sebenarnya kan ada momen di mana kalian ingat yang kambing nabrak-nabrakin mobil gak? Ya, yang ke atas mobil. Iya, itu kan dibunuh kan, mau dibunuh kan gara-gara kambingnya ngerusakin cat mobilnya katanya gitu ya. Nah, kenapa dia ngerusakin cat mobil? Kan ada omongan, ada satu dialog di situ seingat gua yang dimana dia ngerusakin mobil itu gara-gara dia ngelihat refleksinya. Nah, itu bukan hanya karena refleksinya doang semua kambing akan melakukan hal seperti itu. Tapi itu karena apa? Karena jamurnya. Iya kan. Iya. Nah, kambingnya itu makan jamur. Nah, jamurnya. Nah, ini sebenarnya maksudnya paralel sama si Om Bauman. Jadi kalau misalnya tadi kita masih ngomongin kapan dia minum, itu menurut gua pasti dia minum jamurnya, pasti si itu ngasih jamurnya beneran. Karena ya ini sama yang dialami sama si Om Bauman sama seperti si kambing. Iya. Yang dimana dia melihat refleksinya seperti melihat trauma masa lalunya gitu loh. Makanya dia lihat Donkey Man itu mulu gitu. Dan lagi-lagi kita ngomongin Donkey Man ya, buat gue jujur ya, gue kan orangnya jarang gampang kena jumpscare. Gue jarang bisa takut lah sama jumpscare gitu. Tapi ini kemarin gue nontonnya sama cewek gue lagi. Jarang banget dia biasa nggak nonton, gue paksa nonton horor nih. Mau kemarin. Akhirnya? Mau. Meskipun gini mulu, gue rugi gitu kan. Gue rugi aja, apain cuman gini doang kan nonton kan. Nah ada momen kocak yang momen Donkey Man itu kan menurut gue shotnya tuh bener-bener yang di kasur. Iya. Buat gue gini, pas gue ngelihat storynya Kak Nancy Judge, itu kan ya maksud gue udah lihat seberapa mengerikan gambar itu. Harusnya gue udah tahu, harusnya gue udah gak kaget lagi gitu loh. Tapi faktanya gue masih bisa kaget karena shotnya, gimana dia ngasih transisi dari posisi tidur. Jadi ini kamera dari atas, angle atas, si Om Bauman lagi tidur kan. Iya. Gitu kan. Abis itu langsung dipatahin ke hordeng dengan symmetrical shot kayak begitu. Jadi seolah-olah ini orang lagi ngeliatin si Om Bauman lagi tidur. Itu kan bangsat, ngerti gak? Ini lu bayangin kita lagi tidur nih, ada yang ngeliatin mukanya kayak begitu, anjing gitu loh. Ngeri sih.
Gila itu. Itu gue kaget banget. Itu Itu kaget banget. Gua kaget. Nah, coba Karenda gimana? Gue juga kaget sih. Kagetnya banget gak? Kaget. Tapi ya karena gua nutup-nutup Ya, gak asik. Gak asik anjing. gua ngeri sedap. Kagak asik. Tapi aku juga udah pakai kacamata gitu aja. Ya, Tapi gue sorry. Tapi gue nggak merinding. Beda. Ada yang momen merinding, ada yang momen kaget. Tapi ini kaget banget, men. Ya kaget banget, Iya. tapi nggak merinding kalau gue. Dan seingat gue itu sama sekali nggak ada audio yang dung. Enggak ya? Nah. Nggak ada tease-nya. Silence Nah. kan? Makanya Itu nggak sopan. Gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Nah itu. Iya. Contohnya gini deh, apa yang lobby boy megang korek terus ada witch kan? Oh iya. Itu kan saya Itu udah enggak, tahu tapi lah. Iya, seenggaknya tapi Itu ada antisipasi. iya antisipasi dan template buat ya we know lah, entah dia di belakang atau enggak di situ tiba-tiba ada mukanya. Itu oke lah, kaget oke tapi biasa aja. Tapi ini kan silence like Iya, iya, silence. iya. Apa siang pagi-pagi kan itu hitungannya? Enggak dong, malam dong. Dia udah ketidur. Malam-malam. Malam ya hitungannya, sorry. Abis itu baru tidur sampai kepagian kan? Bukan kali pagi tapi abis itu ketemu polisi. Iya gak sih? Sih. Polisi dong, si ini dong, si Mel. sorry. Itu manajernya anjing. Manajer, sorry. Polisi. Manajer ketemu si manajer ya kan. Itu udah silence, terus si Bowman lagi tidur agak patah juga, bikin kaget banget kayak, anjing, kenapa tiba-tiba begini anjing? Oh yang tiba-tiba Iya, Itu terus bener-bener tiba-tiba, kamu ngapain di sini? Si bos takut Udah tahu, udah kaget-kaget. Oh iya, bener-bener. Panik-panik lo nyariin kunci dan lain-lain itu. Gua agak shock kayak gua takutnya gua kira malah si Mel itu si Donkey Man itu kayak anjing nih si Donkey Man nih. Ternyata bukan. Terlalu overthinking gua. Pakai topeng ya. Iya. Serem juga sih. Kalau itu jadi serial killer. Serial killer. Jadi thriller. Trailer anjir. Itu ngeri juga tuh kalau beneran sih emang ngeri sih. Tapi emang desain Donkey Man-nya serem sih. Tapi gila, dari men. TV, dari awal TV aja gua udah males banget. Udah males banget gitu ya. ngebacain surat kan. Ngebunuh emaknya sendiri. Oh itu anjing. Wah anjing Itu sih unsettling banget sih Anjing men. sih. Parah itu menurut gue. Nah, gue pengen nanya lu pada ya, maksud gue best scene menurut kalian gimana? Tapi buat gue jujur, ya itu Donkey Man ini buat gue adalah best scene karena gue jarang banget ada momen scene yang level horror tuh buat gue ya. Ini level horror di atas 9 ini di scene ini. Okay. Jujur buat gue yang nggak sepenakut itu. Gue pernah ceritain nggak ya yang kayak gue dulu syuting sinetron jagoan silat kayak jam 12 malam itu kan di Cibubur tuh hutan bener-bener subuh gitu gelap gitu nggak ada lampu apa-apa. Orang-orang gede gak ada yang berani. Gue tuh masih SD, gue masuk ke tengah hutan anjing. Jadi gue tuh karena gue gak percaya gitu loh. Karena gue gak percaya gituan. Tapi ini karena gimana cara dia ngolah scene-nya itu, lagi-lagi kayak yang lu bilang gak ketebak. Maksudnya shotnya itu maksudnya ini kan apa ya, sebuah bentuk yang tidak ada di dunia ini gitu. Out of this world lah. Kita gak pernah lihat bentuk seperti ini sebelumnya dan tidak ada di realita. Dan ini momen kan lagi santai aja, lagi tidur gitu, malam hari. Ya jump scare paling maknya lagi. Makanya gue dari awal yang lu bilang, makanya lu bilang tadi awalannya serem, buat gue sama sekali nggak serem. Karena jump scare template gitu, udah ketebak pakai momentum, rising sound gitu kan, deng gitu kan. Apalagi yang awal-awal si mama itu ya, Iya, itu template. pakai string lagi, bentukan ya emak-emak juga gue nggak takut sama sekali. Dan ini itu setelah jump scare, biasanya jump scare itu dirilis cepet. Lu perhatiin deh, jump scare itu biasanya rilis langsung. Ya. Lepas. Karena itu lebih ngasih efek kejutnya udah selesai gitu. Lepas. Kalau ini dikasih stun dikit anjing. Kayak 2 detik. ya 1,5 detik lah. Iya, 1,5 detik dan itu membuat makhluk ini apa ya? Masuk Jelas. ke alam bawah sadar. Iya. Benar. Masuk ke alam bawah sadar dan terngiang mulu setelah lu nonton filmnya pun lu nggak cuma ngerasa jantung lu doang, tapi lu masih kebayang-bayang mulu makhluk itu gitu loh. Makanya ini nyambung sih kalau kata gue, kenapa lu bilang endingnya nggak semenakutkan atau agak kurang. Karena lu peak takutnya itu di si tengah, Donkey Man Donkey itu Man ya. itu. Sedangkan kalau yang si penyihir itu kata yang lu bilang ini mah udah pernah ada gitu. Oh iya. Jadi kalau yang Donkey Man out of this world kita nggak kebayang. Kalau yang penyihir mah ya average penyihir Oke. aja Iya. gitu. Itu gue setuju. Biasa aja. Itu gue jadinya. setuju. Sebenarnya yang gue nggak setuju itu sebenarnya awalan tadi, karena awalan buat gue first half filmnya loh. Iya, iya, oke. First half filmnya itu gue buat gue banget Lewat gitu. aja, Iya, film-film horor. Oh mungkin maksud lo ini ya lebih ke
beda penentuan mana first half, mana awal, mana tengah. Ya awal menurut gue tuh awal dia masuk ke inilah apa namanya? Ke honeymoon shoot-nya. Oh gitu. Ya itu serem sih emang. Iya. Apalagi Itu tengah sih sebenarnya, Dan bukan masalah awal. kita udah sorry man. Anak apa lulusan tolol lah intinya gue mah. Ya. Gue nggak tahu tuh half-halfannya. Oke. Tapi menurut gue kita udah di build sama honeymoon suit yang dia kan menakutkan dan lain-lain, misterinya udah dapet, terus pas dilihat anjing lah nggak ke Weus betap. Ya pas dia jatuh di betap itu anjing banget. Dan itu kan lagi tense tuh. Iya lagi tense. Lagi dikejar kan sama penyihir ya? Iya. Cara gitu lagi. Ih, itu kan gua takut banget. Pas udah masuk ke basementnya udah biasa aja kayak. Iya sih. Bener. Bener. Cool. Momen Witch itu jujur sebenarnya build up-nya serem banget. Karena justru pas dia nggak kelihatan mukanya. Iya betul. Pas kita tahu mukanya nenek-nenek Iya. biasa, pengen gua tonjok anjir. Iya, kayak Kan nggak ada tirai gitu kan apa kayak gitu, iya. tinggal pukul aja sih anjing. Ya itu nggak gitu juga Juga sih. kan ada lingkaran body. Tapi dia bisa ini, tapi dia bisa dengan cepat iya. membobol. Nggak gitu lah anjing. Oh nggak bisa ya? Lah logikanya kan ini kan gini. Iya. Kan lu kalau tangannya lu keluar dari circle ya dong. Gampang. Ditarik set, mati aja. Iya sih anjing gua kira bisa, gua Iya, enggak tahu. betul. Enggak, kalau gue tuh lebih ke yang pas udah di akhir aja, yang pas dia udah pakai kerudung. Iya bawa biasa rantai. aja ya itu. Itu kayak elf yang di Lord of the Rings Ya, gitu. terus tiba-tiba ada zombie-zombian kayak oke, cool. Ya demon-demon Efek, keren aja. ya. Kalau gua malah inget kayak hantu Woman in the Black-nya Insidious yang pertama. Parker keren tau nggak? Itu mirip tuh, pakai baju hitam, terus mukanya nenek-nenek. Ya template witch banget yang sih Iya, itu. witch. Walaupun Parker keren sebenarnya laki-laki kan. Iya. Tapi ini tuh lebih ke mythological banget emang. Mythological. Lebih ke folk horror banget lah. Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi kalian ketebak Fiona hilang karena dibunuh di basement gitu. Oh, kalau itu enggak? Kalau gue itu enggak, gua enggak. Gua nggak kebayang sih. Kalau itu gue malah nggak peduli jujur. Iya, gue lebih kayak oke, cool. Gue Fiona tuh gue nggak peduli loh. Gue sampai di momen Fiona ketahuan udah mati begitu, ya itu emang nggak nyaman juga sih. Maksudnya Itu nggak betah banget gue liatnya. iya kan bentukannya Apalagi ada gitu. close up mayatnya Fiona itu agak males sih. Dan gua maksud gue sebenarnya. dia pinter banget gitu. Dia kasih momennya pas di Halloween dipakein Iya, kostum iya, kelinci. kelinci. Itu. Gue kaget sih. Gue kira malah witch-nya Donkey Man itu maksudnya Witch-nya Donkey Man apa? Sorry. Donkey Man itu ngebuat si Fiona. korbannya Ini itu setan utamanya nih, Iya, Donkey setan Man nih. utamanya. Lu kira dia emang narik orang gitu, naik si orang kan, Donkey Man iya itu. kan kita dapet Donkey Man terus Bio Fiona kan. Iya. Oh, si Donkey Man nih pembuatnya nih karena dia dijadiin kelinci. Siangnya ya. But Iya. make sense. Makanya emang soalnya kupingnya gede gitu Kupingnya gitu. kan. Abis itu Pakai pas kostum. dia feel ya Iya, Halloween kostum ya udahlah kayak oke lah. Iya, gue nggak peduli sih. Momen-momen itu kan sebenarnya masih momen ibaratnya buat gue ya. First half itu red herring. Jadi kalau kalian nggak tahu dalam penulisan skrip film itu ada yang namanya red herring. Red herring itu adalah sebuah proses di mana penonton itu ditarik ke arah yang tidak seharusnya terjadi di filmnya. Pengecohan lah, misdirection. Misdirection. Dikecoh. Buat gua misteri mengenai Fiona ini lagi-lagi bukan plot utama, lebih ke subplot aja supaya nganterin si Bowman ke Iya, itu gue setuju. Itu eh, katalis sih, katalis biar Katalis. si karakternya si Bowman itu punya apa yang ingin dia kejar gitu. Nah, tapi apakah itu jadi satu keutuh sama filmnya? Ini yang jadi kelemahan film ini menurut menurut gua. itu kelemahan. Kelemahan. Menurut gue malah itu keunggulan sih. Oh, kenapa itu? Karena menurut gue yang dia lakuin itu, gue nih ngebayangin ya, si Bowman dengan setting di hotel tuh pasti bakal ke honeymoon shoot. Pasti ujung-ujungnya. Yang gua nggak kebayang tuh gimana sih orang yang skeptis bisa ingin penasaran dan ngejar sesuatu yang mistis. Kayak nggak mungkin dong. Harusnya dia bodo Ini amat orang ya. bodo amat. Ternyata triggernya adalah dia yang mau bunuh diri, diselamatin sama Fiona, Ada rasa. Fionanya hilang, dia ingin balas budi. Dan menurut gua itu jadi suatu katalis karakter yang make sense dan bagus sih ke dalam cerita. Oke. Jadi Fiona penting ada di situ. Oke, itu make sense banget. Cuman kalau gue tuh lebih dari proses gantungnya tadi. Maksud gue masih belum bisa relate sama si Om Bauman seberapa dia utang budi sama si Fiona. Kenapa? Iya, karena buat gue dia ngelakuin hal itu belum tentu dia mau diselamatin. Itu menurut gue. Oke, itu Iya. make sense sih. Itu bisa sih. Bisa.
Iya maksud gue nah itunya maksud gue, kecuali ada satu momen krusial yang menekankan kalau memang sebenarnya dia masih mau hidup gitu loh. Kalau misalnya memang si Fiona itu sepenting itu mungkin gue masih bisa terima sebagai katalis. Tapi kalau misalnya cuman sekedar dia nyelamatin dan ini emang orang bangsat yang hidupnya udah hancur, ngapain gue peduli lagi? Oh kalau gue ngelihatnya justru karena si Bowman itu dari awal pengen ngedeketin. Iya. Kan dia pengen ngedeketin. Ada love interest. Cuman dia kesel ke si bellboy karena nggak bisa read a room. Iya. Oke. Nah dia kayak cewek oh gitu. dia peduli ke si Jadi cewek ke ini. relationship-nya. Ada relationship-nya ada. di sana. Ada kayak closer yang harusnya bisa dia tamatin walaupun ya pada akhirnya dia memilih bunuh diri gitu. Nah itu iya itu mas gue dua hal yang lagi-lagi belum sinkron. Hukumnya masih kerasa gitu loh. Mas gue, nah makanya gue bilang hukumnya ini nonsens, ini ngadi-ngadi masih ngelanturnya lah. Ngelanturnya masih kemana-mana gitu. Subplotnya kerasa cukup unik, autentik gimana cara dia bikin plot yang template sebenarnya dibikin ke arah situ dengan ngasih subplot thriller di situ, ngasih subplot trauma masa lalu di situ, ngasih subplot folk horror di situ. Itu mixnya unik sama gitu. subplot perselingkuhan juga. Nah, itu juga. Nah, itu maksud gua. Tapi kalau misalnya kita rangkai, apakah ini jadi sesuatu utuh? Enggak utuh-utuh banget buat gua. Menurut lu enggak ya? Iya, maksudnya bandingin ya. Ini kemarin gua tahu horor favorit Karendra. Kan kita waktu itu pengen bikin turnamen horor. Dan dia pilih satu film ini judulnya The Wailing. The Wailing kan juga folk horror. Yes. Gitu. Nah, beda sama The Wailing. The Wailing itu juga subplot kan gila kan? Oke. Gitu. Subplot juga. Tapi benar-benar satu utuh dan mengenai satu tema mengenai iman. Nah, itu yang gue tangkep. Jadi dari awal dia nge-package ini mengenai iman, ngomongin iblis yang dari awal sebagai apa ya? Sebagai red herringnya, dan semua itu menuju ke arah situ jelas. Terkunci ya? Terkunci dari awal. Jadi strukturnya rapi gitu loh. Nah, kalau ini buat gue si Damien McCarthy ini masih mencoba untuk meramu, kayak ibaratnya kayak gue pas di ngelantur jadi produser lah. Oh. Cemplungin. Iya, kalau kita kan cuma punya 10 menit nih. Ya, silakan datang ke segmen kita. Kita udah punya 2 segmen sama Hasan pertama sama Eno Bening kedua. Iya, kedua. Kita adu-adu bikin cerita film gitu ya. Dan di situ kita kan cuma punya waktu 10 menit. Jadi kita cuma bisa merangkai-rangkai lah dari film yang ini. Oke, referensi ini terus kita tambahin ini sedikit gitu. Jadinya memang kerasa agak mentah. Tapi mungkin masih seru, masih keren gitu. Tapi itu kan masih mentah gitu. Beda sama film-film kayak The Wailing tadi yang sepenuhnya original, sepenuhnya kerasa natural, dibuat dengan sangat baik gitu penulisannya. Kalau ini masih kayak masih puzzle yang mencoba ditempel-tempelin. Kayak Backrooms. Nah, itu nanti gue bahas. Ya, okay. Backrooms juga gue ngerasa gitu. Tapi menurut kalian endingnya gimana? Ending karena menurut gue nggak tahu ya, gue merasa terlalu ada-ada aja nggak sih? Kayak Nah, itu yang gue bilang. Deus Ex Machina banget, tiba-tiba dia ada apa gak gaji lah buat motong ini. Yang mana? Yang dari endingnya Desa bener-bener Oh. endingnya. Terus Ya itu terus yang gue tiba-tiba, maksud. Pas keluar dari hotelnya ada yang nolongin, menurut gue kayak wah kok tiba-tiba banget ya. Nah, itu. Iya, kebakar ya. kayak lu mau bawanya kemana nih? Deus Ex Machina gue setuju banget. Deus Ex Machina Itu yang gue banget. bilang hukumnya hukum banget nih. Iya, bullshit banget makanya kayak. Agak kelantur ya. Witch-nya juga kayak permisi doang. Iya, permisi doang. Terus mungkin gua miss something ya. Kenapa dia yang enggak ketaik Iya, pas si Mel ketaik, harusnya kan Padahal dia dapat duluan. Kan? iya. Tapi yang ditarik Kan malah dia Melnya. Kan dia di lingkaran. Tapi kan belum tamat lingkarannya, Belum tamat makanya dia lingkarannya. keikat. Dia kena loh. Oh, emang si ini targetin Mel duluan. Ya itu Ya, ya, apa alasannya nggak Apa- dijelasin? Nah, Kenapa? itu maksud gua gini. Film ini nggak sepenuhnya plot hole lah. Ngerti gak? Kan ada film yang plot oh ini nggak masuk akal nih. Nggak gitu sebenarnya. Jadi kalau masih bisa diikutin dengan nyaman, bukan yang kayak patah nih jadi palsu banget. Enggak juga. Tapi terlalu banyak yang kebetulan. Iya. Gitu. Terlalu kebetulan. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada diada-adain. Apalagi Iya, endingnya yang gue kira udah endingnya mati dia kebakar. Jujur Ketarik. setelah gue cari tahu sebenarnya awalnya endingnya itu bad ending. Ini film. Harusnya si Om Bauman itu nggak bisa keluar. Nggak lolos dia. Nggak Mati lolos. dia. Mati kan. Oh. Harusnya. Cuman si saudaranya bilang, jadi basi kayak kalau misalnya jadi ngerti ya. Jadinya kalau misalnya gue bikin ini jadi bad ending, filmnya jadi nggak bisa ditonton berkali-kali. Dia bilang gitu. Dengan dia bikin ending seperti ini, semoga lebih nyaman untuk ditonton kedua kalinya. Katanya gitu. Sebut gue sama aja sih sebenarnya. Sama aja sih Gue juga sebenarnya. nggak bakal nonton kedua kali sih. Nonton doang. Iya, gue Maksud sih gua, tipikal. tiba-tiba dia diselamatin sama siapa namanya? Si satu. Vegal Iya, gitu. Yang Yang lu yang tahu ngebunuh dia kambing. asshole gitu.
Terus lu lagi nyariin teman lu si Mel. Si Mel kan? Si dia Mel. nanya. Terus lu nemu orang ini yang trespassing di keadaan kebakaran, kenapa lu selamatin? Kalau kata gue cabut. Enggak sih. Nah ini si Kopeng. ini kan udah gue bilang. Gue cabut. Kalau gue kan udah gue bilang ini salah ngerekrut orang gue. Ini bahaya ini orang kan nih. gue udah stoya, gue udah stoya di sini. Nah, tapi kalau menurut gue ya Tinggalin. lu tahu ini orang Lu kayak- assault, trespassing, terus Tapi gak gitu juga quote sih. and quote dia ada kejadian di mana hotel lu itu kebakar. Nggak, nah, menurut gua lu salah cara ngomong. Kenapa? Kalau gua, ya gua jadi si Vegal. Ya gua nggak masuk gua. Orang udah kebakaran. Iya, itu betul sih. Itu make betul sense. sih. Itu Jadi make sense. ya gua juga nggak tahu ada orang kan. Tapi pokoknya gue anjing ini udah kebakaran gini ngapain gue masuk? Iya. Kalau gua kan nangkapnya si Vegal itu lagi nyari si Jerry dulu kan awalnya. Karena Jerry Iya. mau ditangkap Iya, lepas, terus dia lepas. nyari ke hotel, ada darah. Iya. Akhirnya nanya Mel mana Mel. Taunya ada si itu doang kan. Iya. Ya menurut gua mesek-mesek Instant aja sih. coffee. Nah, Dia enggak kali. maksudnya terus dia nangkep si Jay. Terus udah si Bowman begitu. Kalau gue sih gue tinggalin ya kalau Nah gua. ini aneh anjing. Enggak sih kalau Gua. Enggak, ini emang Kalau gua. lebih skeptis dari Bowman di awal anjing. Enggak, gue emang benci aja Bowman Ini sih. antitesisnya Spider-Man nih. Oh, iya. Peter Parker lagi nih. Gak ditolongin dia bayar. I don't care, I don't don't care. Iya bodo amat. Gue bisa jadi Homelander, kenapa gue jadi Superman? Waduh. Kan begitu. Kan Oh, begitu ya. ceritanya. Villain berarti emang. Ya, Bile. tapi ya, ayolah, kenapa terlalu diada-adain, kenapa lu masuk ke hotel yang udah kebakar? Itu sih. Tapi gue gini, terlalu diada-adainnya gue setuju banget. Buat gue ini semua yang ditulis dari awal sampai akhir itu semua tujuannya di akhir. Tujuannya cuma untuk di ending Redemption. supaya cerita epilognya berubah. Supaya si bapak yang harusnya mau ngebunuh anaknya malah nyuruh anaknya ngebunuh bapaknya dan anaknya nggak jadi bunuh bapaknya. Jadinya happy ending. Mereka nggak dapat kekayaan tapi kemanusiaan yang terpenting. Menurut gua si Damian McCarthy ini pasti udah mikir ke situ. Nah, gimana ya cara udah nyampe ke sini? Gitu loh. Iya. Gitu deh. Tapi menurut gua nggak masalah sih sama yang kebetulan satu-satunya masalah yang tadi sih kenapa si Bowman nggak dibawa duluan, sedangkan si Mel langsung ditarik itu doang. Tapi sisanya Masih ya, aman aja ya. masih aman, termasuk yang si Vegal nolongin itu masih oke lah. Nah, lanjutin. Ya, karena ujung-ujungnya ya kalau tadi lu bilang gua nggak setuju bakal beda sama dia karena ya gua nilai ini penulisannya bagus banget sih. Oke. Hampir perfect gitu. Hampir perfect. Damn. Hampir ya. Oke. Karena gua fokus penulisnya itu Sama ke- Dwelling? Sama siapa? Dwelling? Ya, Jauh lah. dueling beda level lah, dueling di atas. Karena gue setuju sama lo kalau dueling semuanya itu dirangkum dengan satu Iya. tema yang sama kan. Gila itu. Kalau ini nggak ada pemersatu temanya. Tapi Nah. secara progres karakter balik lagi gue ikutinya ya karakternya itu. Kan misalnya gini ya, kalau setahu gue ya perusahaan karakter tuh ada 3 tipe yang awalnya tuh proactivity, awalnya nggak mau jadi mau. Terus capability, awalnya nggak bisa jadi bisa. Sama relatability, awalnya kita nggak peduli jadi peduli. Dan Ini film ini tiga-tiganya. tiga-tiganya dieksekusi bareng gitu. Dan di akhir dirangkum dengan oh iya, apa yang si Bowman di awal sama apa yang Bowman di akhir tuh karakter yang beda di 3 aspek itu. Nah, gini, gue bisa mencoba untuk bridging lu berdua gitu. Gue paham. Di satu sisi gue setuju sama Hasan yang gue bilang ini hukumnya hukum banget. Tapi hukumnya ini dirancang sedemikian rupa supaya jadi seperti tadi, supaya dapetin ketiga hal itu. Yes. Jadi dari segi penulisan cerita maksudnya memang secara apa ya? Tematik lagi-lagi, secara tematik, secara apa yang pengen disampaikan, secara perjalanan karakter sangat bagus. Tapi untuk mencapai itu menurut gue terlalu Hukum. terlalu hukum. Iya. Tapi Emang- terselamatkan judul. Kan plot device-nya hukum. Iya. Nah itu plot device-nya tuh, hukumnya tuh. Kok hukum banget? Ya karena kejudulnya hukum. Ya aman aja. Fuck you, Fuck kritik. You. Iya, fuck you, kritik. Hukum Film itu terlalu bullshit. Yeah. This is bullshit. Bullshit. Aman. Tapi awal-awal gue kira ini filmnya ini loh apa Profesor Moniz. Mukanya Oh, mirip iya. banget anjing si Bowman. Enggak, anjing. Iya. Jauh banget, Di poster, anjing. Di poster anjing. Pas di Gitu. Tapi posternya spoiler anjing. Apa? Ada mayat si Fiona anjir. Iya. Oh gue gak lihat. Gue ngeliat, ini kayak si Fiona. Ya, lu baru realize pas lu udah nonton kan? Enggak, cuman kan gue ngeliat di poster ada Fiona mati. Terus pas ketemu Fiona, Oh, kayaknya mati deh. Ya bener lagi. Tapi berarti terakhir dari lu, dari segi cerita lu lebih setuju sama Hasan atau Karendra? Karendra Termasuk. sih. Berarti rapi banget menurut lu. Masih sama banget. dia. Karena tadi yang relatability tadi yang Yes, tiga. itu. Iya, itu yang maksud gua
dia pinter gitu untuk bikin trail template supaya ada makna di akhir, supaya kita dapat sesuatu di akhir, pinter gitu. Itu loh. Pinter. Setuju bangsat. Gue main aman nih. Gue main aman. Gue setuju ya. Iya. Kalau lu setuju dua-duanya berarti? Gue setuju dua-duanya, cuman gue nggak setuju sama yang tadi nggak diselamatin. Ya itu kan Gak, itu mah emang otaknya lu harusnya mengerti. Itu kan Kita udah aja. berapa episode? Bro, kita udah berapa episode, bro? Kita udah ngomong ini berapa kali? Itu tuh karakter dia. Iya, ini karakter gue yang mau gue bangun nih. Nah itu dia, Noila aja dia mending ketabrak kereta. Iya. Dia seneng Cuman itu kalau itu bisa didebatin. Itu bisa didebatin, men. nggak, makanya gue bilang itu proyeksi alam bawah sadar dia sebenarnya. Emang Iya. aslinya begitu. Masa ngeliat tidak ada begitu, emaknya bisa trauma. Kayak. Kurang. Maafkan saya ya, itu cuma bercanda by the way. Gue baca komen-komen kalian serem. Najis gue. So imut anjing. Iya. Oh ya, terakhir ya. Rating apa? Ya, terakhir mungkin rating sama momen yang paling serem karena gini, rating, momen terseram sama apa yang penonton lu kira mayoritas dari Ngelantur Korps ini atau penonton mayoritas Indonesia akan suka dari film ini. Kenapa mereka harus nonton? Oke, siap ya. Jadi tapi gue boleh nambah sesuatu nggak? Pas seremnya jangan Donkey Man. Karena itu pasti paling serem ya? Paling serem jawabannya. Nggak apa-apa sih, boleh dua-duanya. Oh, Soalnya Dan yang lain. dan yang lain. Gue dulu deh. oke. Kalau rating, Iya. ratingnya 9 sih gue. Gila nih orang. Banget. Kagak jelas anjing. Movie Parameternya agak 9 juga sih ya. Iya, tapi agak gila ya. bagusan hukum sih kalau kata gue. Sakau horor ini. Enggak, tapi kan beda level horor. Iya. Kalau The Mummy dar der Enggak, dor. enggak. Kemarin apa yang dia nilai rendah ya kemarin nih? Yang kita bilang bagus tapi dia nilai rendah nih. Ada nih. Matri Supreme. Mati sup. Iya. Tapi kan Matri Supreme gue 85 misalnya. Nah, ini aneh nih. Gue gak masuk akal anjing Marty Supreme di bawah Iya, ini di meskipun bawah genre hukum. beda ya. Ya maksudnya Nah, kalau gue fokus ke karakter yang tadi gue omongin, Matri Supreme. Marty Supreme. mati sup. Damn. Tapi kan dari tiga hal ini cuman dua aspek berarti yang dilakuin. Menurut gue terlalu naif lah. Harus tiga-tiganya Iya enggak enggak, dong. makanya Iya. gue dari kerapihan penulisan si Hukum lebih komplit. Makanya gue lebih menilai tinggi Hukum ini. Buat gue komplit itu bukan dinilai dari tiga itu. Menurut gue ya tergantung konsep ceritanya, ngerti ya? Iya, kan? it's no problem. Tapi Iya. gue lebih prefer Dari personal ya? personal gue dan gue suka juga gimana ini tie in di akhir sih, apa yang terjadi di awal sama apa yang di akhir itu gue suka. Makanya gue kasih 9. Oke. 9 tinggi banget. Tapi sih. pertanyaan satunya lagi? paling serem, paling paling merinding, serem. paling serem. Ini sebenarnya meskipun lu masukin yang apa? Donkey Man. Yang paling merinding buat gue yang pasti penyihir naik Oh, ke bukan atas itu sih. ternyata. Bukan Oh, sih. yang Oh, ini ya? yang- yang merayap. Itu ngeri tuh. Itu gue langsung ngeri, keluar itu aja. ngeri itu. Nggak, karena ekspektasi kita adalah dia naik lift juga. Kalau gue sih gitu, Dia merayap. ekspektasi iya. Kayak merayap. Terus dia begini di lift naik pelan-pelan Ya, gitu. karena tiba-tiba otak gue kayak gitu. Pasti nih naik lift. Dari nih. lift tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu ada. Enggak, Ternyata merayap aja yang jadi. Nah, iya, ekspektasi gue merayap cepet. Gue kira kan gede gini. Wah, anjing. Iya. Bangsat itu. Itu gue merinding banget sih. Nah, makanya gue bilang itu kan momen di mana sebenarnya penyihir mukanya masih Masih Pasti kabur. samar-samar. Iya. Samar-samar. Itu lebih serem tuh. Konsep horror sih, the less Iya. you know the more you fear kan. Pas udah tahu ternyata nenek-nenek biasa ya fear-nya Iya. berkurang. Mau ditonjokin kan? Iya. Tonjok Padahal aja. sebenarnya bisa loh. Apa sih kalau gede. Atau enggak lempar bantal kan ada bantal tuh. Lempar Mampus cepuk. gitu. Kalau enggak ngambil jam, lumayan ditipuk jam. Iya. Anjing. Masih ada lingkaran aja. Bisa kan kayak gitu. Enggak jelas sih. Jangan mukul kan. Dan mukul. Terus apa satu lagi Terakhir yang buat apa penonton? ya yang bikin ini? Kayaknya mungkin penonton yang suka slow burn horror sih sama karakter Journey. Tapi harus sabar ya. Tapi ya harus sabar, bukan yang tipikal horror. Ya mungkin di awal ada ya jump scare langsung yang terbasi, tapi- template banget kayak kamera ke sini, Iya. balik lagi tahu-tahu di belakang. Iya, itu itu template. biasa aja. Habis itu nggak ada jump scare. Jadi ya udah Itu lama tuh. Itu lama lama gitu. Tapi Build up dulu tuh. kalau lu emang suka sama film yang fokus ke perubahan karakter, ya ini ya For you what? sangat for you banget lah gitu. Oke. Gitu kalau dari Bisa? Kalau dari gue 8. Oke. 8. Ya lah, boleh lah. Terus yang merinding. Soalnya gue lebih ke nggak betah sih pas part Fiona pindah-pindah itu. Oh, lu malah pas Fionanya ya? Iya, karena kan tadi yang udah mayat ya. ya yang merinding udah dapet, maksudnya Bang Rendo udah ngasih tahu, yang dan Kimnya juga udah nggak bisa dipakai. Jadi kayak ya udah, yang part bikin gue nggak betah tuh si Fiona dipindah-pindah itu. Iya, loh. ini udah jadi Gua ngerasa mayat. kayak, Lu takut gerak ya? iya, Oh. kan dia matanya kebuka terus kan, sampai akhirnya Putih. dia iya. Di akhir doang ya baru Di nutup ya. akhir, iya.
Nah itu yang bikin gue kayak ini sebenarnya dia mau diapain sih, atau bisa ditutup dulu kah apa gimana, takutnya tiba-tiba dia tahu berdiri kan anjir. Oh iya gitu. Bener berdiri gak sih? Nggak usah, itu entah halusinasinya Om atau yang dari TV atau cermin atau apa, dia berdiri loh. Oh ada sesuatu yang berdiri. Tapi berdirinya dia yang pakai kostum itu. Oh iya. Gue lupa anjir. Iya gue ingat di TV terus diliatin di belakang nggak ada gitu kan. Iya itu Cuman yang ada di dia refleksi lagi TV doang. ngorek-ngorek di bawah. Oh iya. Oh yang pas TV. Oh iya. Iya kan ada. Nah itu yang gue Itu emang Fiona yang Iya. Lupa gue, agak lupa gue. Apa? Kostum Tapi gue nggak perhatiin, gue fokus ke TV-nya bangsat. itu gue nggak betah aja, kayak deg-degannya dapat aja. Kalau apa yang terakhir tadi buat Apa siapa? Itu yang- film buat siapa? Bukan. Bukan ya. Ada ngadi Eroting aja Hukum gue hukum ngikutin. ini. Hukum kayaknya enggak? kalau buat audiens Hukum enggak? Hukum enggak? Asal aja. Gua apa tuh karakter utamanya namanya? Ombuman. Ombuman doang. Ombuman. Ini Om Hasan ya, Om Hasan. Iya. Hasan Bowman. Mending Hasan Bowman daripada Om Hasan ya. Itu agak sus. Agak sus. Om Burhan. Enggak dong. Jangan dong. kayak kalau audiens sendiri Indonesia, film ini Kurang. don't get it gitu ya. Soalnya beberapa Oh, iya, teman-teman iya. gue juga ada yang nggak terlalu suka slow burn, kecuali film-filmnya drama. Jadi kalau horror slow burn mereka udah keburu ngantuk duluan. Iya sih. Apalagi jump scare-nya juga yang mungkin tidak untuk audiens kita, yang maunya berkali-kali. yang Berkali-kali maunya ibaratnya- pocong, kuntilanak. Oke. Kayaknya enggak Ya. untuk orang Indonesia sih. Mungkin bagi yang apresiatif sama penulisan kali ya. Ya, Iya. bisa. Kalau lu Oke, sih nah gue dulu. Oh, lu Kilasan dulu. Oh, ini terakhir. biar gong. Ya kan final boss. Gue rating. jujur gue oke rating dulu ya. Iya. Rating gue 8,4. Berarti di bawah The Mummy. Emang dulu ya? 8,5 lu. Ya maksudnya ya selevel emang. Buat gue selevel dalam artian The Mummy itu rating segitu untuk popcorn deh. Ngerti gak? Iya. Ya itu tapi ini gue gak kategorikan sebagai popcorn. Oh, really? Enggak dong, enggak lah. Slow burn sih. Iya, Template-nya gua- popcorn tapi eksekusinya. Iya, mas gue ini gue lebih bisa sepantarin sama film-film horornya kayak A24 gitu loh. Dan dibandingin film-film horor A24, gue masih taruhnya di bawah lah. Buat gue gitu. Ini neon nggak sih? Neon kan? Neon, iya. ya ini kemarin apa? Cinephils Bio nih. Apa? Long Legs. Iya, Long Legs. Ini Long Legs. Long Legs gue gak suka sih. Gak begitu suka. Secara penulisan emang lebih di bawah inilah. Random lagi, lebih random. Cuman serem sih kalau Long Legs lebih gue lebih unsettling gue. Lebih merata lah unsettlingnya. Kalau gue Long Legs. Nah kalau ini lebih ke satu momen gitu yang bikin gue nggak nyaman ya. Nah gue nggak setuju sama Ziza. Tadi lu bilang Nggak cocok. Nggak cocok di bagian jump scare-nya, nggak cocok untuk Indonesia. Buat gue justru yang bikin cocok ini untuk penonton Indonesia jump scare ya. Buat gue untuk gini, kalau gue berani bilang kalau lu pengen nonton ini demi jump scare, gue bilang lu nonton gitu loh. Kalau gue gitu. Walaupun gak banyak, tapi efektif. Iya gitu. Buat gue jamin lu kepikiran terus sampai malam gitu. Justru kalau penulisan ya susah gitu loh. Kalau penulisan tuh beda ya. Mungkin kalau penikmat film gue bisa rekomenin. Tapi kalau untuk penonton kita yang Visual banget. kita lihat horor lokal kayak begitu susah gitu. Terlalu banyak plot hole di awal yang perlu kita betah dulu nontonnya. Masih gue pengen tahu ini apa sih. Kan kita nggak punya kesabaran untuk nyari plot hole itu gitu. Seringkali kita pengen tahu dari awal dikasih tahu ceritanya kan. Ya itu sih yang gue inin. Dan mungkin yang paling serem selain yang itu tadi, ya itu Donkey Man tapi yang pas TV. Oh iya. Soalnya ada satu lagi jump scare yang bikin gue juga loncat juga. Itu yang pas TV yang king, itu kenceng banget suaranya, what the fuck. Oh iya sih. Bangsa TV-nya kenceng banget, king gitu. Donkey Man kan. Ya benar-benar. Itu anjing banget. Nyetrum itu Lagi-lagi nggak ketebak. Bangke banget tiba-tiba lonjakannya sekenceng itu. Oke, San, gimana San? Terakhir San. Kata-kata penutup San. Ini bakal nyantai aja sih. Wah, Gua nyantai. gua kasih 8 lah. Oh, itu masih bagus ya. 8 karena gue suka, karena ya Tadi lu bilang apa? kurang Ki. Buka ya Enggak. Tunggu. Ini lagi hukum. Gua lagi hukum nih. Enggak, tapi gue suka, tapi emang endingnya aja yang agak kurang di gua endingnya. Tapi keseluruhannya oke lah, oke. Terus apalagi tadi adegan yang bikin merinding ya. Paling takut atau merinding. Gue lebih ke deg-degan, bisa gak sih itu masuknya? Masuk, Ya, masuk. itu pas lagi nungguin lift ya, yang kan dia pakai bel jam tuh, ting, itu. Oh iya benar sih. Oh, yang ini Itu ya, sebelum yang adegan mau datang dua. ya? Iya, yang mau datang. Iya, tuh, iya. Wah, tuh, itu gila. Iya, Itu iya. suspense itu. Iya, lampunya juga kan. Dan Ting, itu ting, ting, lu lihat ting. perpindahan cut-to-cutnya, shot-shot patung-patung mainan yang Iya, matanya iya. ngelirik itu.
Matanya dia teleng ngatur, semua kan? iya dia ngatur itunya keren banget. Keren banget. Apalagi lu deg-degan juga kan, ini kapan nih apa alarmnya nyala. Itu Kan- berapa angle itu? Iya itu kan Sampai kalau nungguin alarm itu kan annoying banget setiap di sepanjang beberapa ini apa beberapa sekuen itu. Di saat itu kita malah berharap mana nih gitu kan, berharap banget, apalagi apa shot nungguin lagi Itu- di bawah di Itu atas, editingnya bawah. jago Itu sih. jago Editingnya jago. Soalnya itu bukan buat gue bukan sinematografi iya pasti. Cuman itu kan Editing, post. itu bukan kamera movement gitu. Kamera statis semua. Satu tapi di editingnya bisa dirangkum supaya suspense. enggak. Masih sini tang sini lagi belum. Ya kan? Mati, Belum dari iya. suara sound design. By the way ini yang sound designernya, ini sound designernya yang sering dibawa sama James Wan. Insidious Berarti bangsat Insidious kan. Nah ini makanya anjing. Lu ASMR kan nggak banyak scoring musiknya nggak terlalu gimana. Tapi lu bener-bener wah gila sih. sih parah sih, apalagi nangis Keren sih. nangis. Oh yang anjing yang Itu gokil sih, itu gokil. itu gak nyaman banget sih. Bahkan ini shout out banget sama tim audionya, men, parah banget. Gua Keren. shout out banget sih sama mereka, gua respect. Soalnya dia bikin kita berimajinasi. Iya betul. Iya. Soalnya kan lo hitam doang kan? Hitam doang. Hitam tapi cuma aduh ini di mana nih setannya nih? Iya. Gue Apakah paling di depan, apakah di belakang? makanya gue paling gitu bangsa kan. tuh pas wide angle. Setiap kali wide angle anjing. Soalnya gue gak tau ini dari mana nih. Unsettling ya ke kita ya. Iya, gila, keren. Lagi-lagi eksekusi gue sih nggak ada komplain sumpah. Eksekusi gokil banget. Gak ada komplain gue. Gokil banget. Memang keren. Cuman buat Komplain gue gue ending aja udah. hukumnya aja sih kalau gue. Iya. Lebih ke hukum terlalu patah-patah ya dia mencoba untuk rangkum udah rapi lah. Makanya gue bisa kasih 8,4. Oke, sisanya dari kalian nggak tahu semoga masih ada di Tix ID kalian cek Iya. aja ya. Semoga cocok untuk kalian tapi ya sebenarnya banyak pilihan ya horor di bulan ini. Oh ya. Iya banyak pilihan. Ada kemarin nanti ada Backrooms. Ada Passenger katanya sampah ya. Backrooms nanti gua review. Obsession anjing. Obsession Obsession sih. gue nunggu sih. Gua nunggu Ya, sih. jadi Iya. banyak pilihan sih. Ya, ditunggu aja untuk review-review kita berikutnya. Oke, Yes. gitu aja. Thank you, Bye thank semuanya. you.